Selamat petang saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali melalui online untuk menutup ibadah puasa kita pada hari ini dengan berdoa, dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu denganmu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan sehingga kami bisa berpuasa pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mendengar seluruh pergumulan doa puasa kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong untuk kami bisa mengerti bahkan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, masih dalam rangka kita merenungkan atau kita membahas tentang doa. Pada saat ini saya ingin kita sama-sama belajar dari Daud. Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah tidak untuk berdoa dulu sebelum dia melangkah. Ketika dia mengalami beban berat, ketika dia mengalami satu hal yang membuat dia harus berlindung kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, Daud biasa menyebutkan dirinya untuk datang kepada Tuhan bukan dengan misalnya begini saudara, saat ini Tuhan aku berdoa, bukan begitu. Tetapi Daud menyebutkan dirinya ketika dia mendekat kepada Tuhan dengan mengangkat jiwanya. Mengangkat jiwanya artinya dia menunjukkan keberadaannya kepada Tuhan. Ketika dia berbicara kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Kita baca dari Mazmur 25 ayat 1-3. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Daud seorang yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati Daud. Dia mendekatkan diri dengan mengangkat jiwanya. Lalu dia mendasarkan doanya dengan percaya. Tadi dikatakan Allahku, kepadamu aku percaya. Jadi ketika kita mendekat kepada Tuhan, di awalnya kita harus percaya. Bukan kadang-kadang kita ya doa-doa sajalah, nanti gimana nanti gitu ya. Tapi kalau Daud tidak begitu saudara. Sebelum dia memulai doanya, dia mendasari doanya dengan percaya. Percaya bahwa doanya tidak akan sia-sia. Percaya bahwa dia tidak akan mendapat malu. Artinya ketika dia berdoa selalu ada jawaban Tuhan dan jawaban Tuhannya itu selalu membawa kemenangan. Itu yang menjadi dasar dari doanya Daud. Kemudian Daud mengatakan karena bagi orang-orang yang dekat pada Tuhan yang tidak berkhianat itu selalu tidak mendapat malu. Daud tidak pernah mengkhianati Tuhan. Seumur hidupnya dia tidak pernah menyembah ilah lain. Dia setia kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud yakin bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan Daud. Nah, sampai di sini kita belajar. Ketika kita berdoa, jangan cuma sekedar berdoa saja, tapi hampiri Tuhan dengan menunjukkan jiwa kita. Ini loh Tuhan, ini aku. Artinya kita siap untuk diuji. Apakah jiwa kita ini kudus, hidup kita ini kudus, kita siap untuk diuji oleh Tuhan. Kemudian dasar doa kita adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan. Karena hanya Tuhan harapan kita. Karena kita tidak pernah menyembah ilah lain. Lalu Daud melanjutkan doanya. Mazmur 25 ayat 4-7. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam menjalankan hidupnya, Daud tidak pernah
berani untuk berjalan sendiri. Selalu dia bertanya kepada Tuhan. Dikatakan tadi, beritahukanlah jalan-jalanmu. Daud tidak mau memakai pikirannya sendiri. Daud ingin Tuhan yang memberitahu jalan-jalan Tuhan, menunjukkan jalan-jalannya. Setelah itu dia mengatakan, bawalah aku. Artinya bukan ya udah ditunjukin petanya udah ada. Tapi Daud nggak cukup untuk begitu. Daud ingin digandeng, ingin dituntun, dipegang tangannya oleh Tuhan dalam berjalan. Itu sebabnya dia mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ketika berjalan, Daud tahu di depan ada lubang, harus menghindar dan sebagainya. Kan itu dia minta dipegang tangannya oleh Tuhan sendiri dan diajarkan mana yang harus dia lewati, mana yang harus dia bersihkan dulu, jalan sebelah mana yang harus dia bersihkan dulu. Itu Daud. Sebab semuanya lalu Daud mengatakan karena Tuhan yang menyelamatkan. Dan Daud tahu kalau jalannya tidak dituntun, dia bisa kejeblos, dia bisa jatuh. Tapi karena dituntun Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan. Lalu Daud pintar merayu, saudara. Daud mengatakan begini, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Daud bilang, kan Tuhan baik. Dari dulu Tuhan baik, dari dulu Tuhan setia. Itu adalah bagian dari rayuan Daud. Lalu sebelum dia melanjutkan doanya, dia sadar bahwa dia itu pada masa mudanya dia banyak kesalahan. Artinya ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan sekarang ini, tolong Tuhan ampuni semua dosa saya yang lalu-lalu. Itu permintaan Daud. Jadi ingat Daud, tapi jangan ingat kesalahan-kesalahannya. Lalu Daud setelah itu melanjutkan doanya lagi. Mazmur 25 ayat 8-10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Daud menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada yang tersesat. Daud tahu ketika dia tersesat, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Sebab itu dia nggak mau jalan sendiri. Tapi kalaupun dia tersesat, Tuhan akan menunjukkan jalan untuk keluar dari kesesatannya menuju jalan yang benar, menuju penggenapan akan janji-janji Tuhan. Dan Daud percaya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika Daud merendahkan diri artinya merendahkan hati di hadapan hukum Tuhan dan juga di hadapan Tuhan sendiri. Jadi Daud itu kalau rendah hati itu artinya kita nurut kepada hukum Tuhan dan nurut kepada jalan-jalan Tuhan. Tuhan mengajarkan atau Tuhan mau menunjukkan jalan dan mengajarkan jalan-jalannya bagi orang-orang yang memang hatinya siap untuk ditunjukkan. Kalau yang mau jalan sendiri ya Tuhan gak tunjukin, ya udahlah jalan sendiri aja. Nah, dari peristiwa atau dari pelajaran ini apa yang kita bisa ambil, saudara? Ketika kita berbeban berat, ketika kita merasa bahwa hidup kita tersesat, ketika kita merasa tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, maka pertama kita harus datang kepada Tuhan dengan berdoa, dengan mengangkat jiwa kita dekat dengan Tuhan. Lalu kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kita percaya, dasar doa kita adalah percaya bahwa Tuhan akan membuat kita bisa mengatasi masalah kita. Kemudian Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalannya, karena kita ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berkhianat, yang berharap hanya pada Tuhan, tidak pernah berharap pada ilah yang lain. Kemudian kita meminta bukan cuma sekedar ditunjukkan jalan, tapi kita meminta supaya Tuhan sendiri menuntun, memegang tangan kita, menuntun kita melalui jalan-jalan Tuhan. Setelah itu kita menanti-nantikan terus sambil minta diajarin, minta dibimbing. Mungkin ada tahap ini dulu yang harus kita jalani.
Setelah itu kita menjalani tahap yang berikutnya. Lalu percaya, di ujung jalan itu kita terbebas dari semua masalah kita. Di ujung jalan itu Tuhan menunjukkan janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya, yaitu berupa kemenangan. Jadi saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, baiklah kita datang seperti Daud datang kepada Tuhan. Kita meminta dituntun sehingga kita mendapat kemenangan. Apapun masalah saudara, mari datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu menunjukkan kepada kami bagaimana caranya kami berdoa. Kami mau belajar dari Daud, kami mau beriman kepadamu, percaya dan hanya berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang, Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu, dan ketika kami ingin dibawa melalui jalan-jalan itu, Engkau akan menyertai kami, memberi kemenangan melewati masalah demi masalah. Roh Kudus tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom.